Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan puji dan syukur atas rahmat dan hidayahnya hingga kita masih bisa diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang atas beliau hingga kita bisa merasakan Islam hingga saat ini. Baiklah teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat selalu dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita doakan juga kepada teman-teman yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatannya kembali dan bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Baik teman-teman, hari ini saya akan memberikan atau sharing-sharing ya. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang dimana sesuatu itu sangat penting bagi kita semuanya, dan saya rasa teman-teman itu perlu untuk mengetahuinya. Ya, saya beberapa menit yang akan datang akan menjelaskan tentang sebuah namanya perjuangan. Dalam perjuangan ini sangat penting dan ada beberapa poin yang penting harus kita tahu. Yang pertama adalah keyakinan, yang kedua yaitu adalah niat yang begitu kuat. Nah teman-teman, dalam sebuah perjuangan itu tidak luput dari sebuah namanya keyakinan. Karena sebuah keyakinan itu adalah tonggak yang pertama. Jika kita sudah memiliki sebuah keyakinan untuk mencapai sesuatu, insya Allah pasti teman-teman akan memiliki semangat yang beda dengan orang yang sekedar untuk mengejar sesuatu. Nah, karena keyakinan ini sangat penting, makanya di zamannya Rasul ya, dalam sejarahnya setiap Rasul untuk memotivasi ataupun mengajak kepada sahabatnya yaitu dengan cara memberikan keyakinan setiap hari. Jadi bukan sekedar ilmu, tapi selalu diberikan keyakinan. Karena keyakinan inilah adalah sebuah motor yang dimana dengan keyakinan ini adalah modal utama agar tetap semangat, agar tetap untuk mengejar sebuah impian. Pasti teman-teman memiliki sebuah impian kan? Nah, maka dari itu keyakinan itu harus mulai dimunculkan. Karena ketika kita yakin, maka Allah pun akan memberikan apa yang kita mau. Karena sesungguhnya Allah itu bersama prasangka hambanya. Nah, agar kita untuk selalu eksis dan selalu semangat, maka dibenarkan dulu untuk keyakinannya. Kemudian yang kedua yaitu adalah niat yang sangat lurus atau niat yang kuat. Dengan niat inilah kita memiliki sebuah semangat yang berbeda juga dengan orang-orang yang tidak memiliki niat sama sekali. Beda dong, yang namanya orang memiliki niat dengan yang tidak. Pasti setiap kali diuji, setiap kali ada tantangan, pasti selalu kembali kepada niat awal. Apalagi niatnya itu baik, apalagi niatnya itu untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk beribadah, yaitu untuk mengejar ridhonya Allah. Pasti akan lebih bersemangat. Karena kenapa? Karena tujuannya adalah untuk membantu orang lain, untuk beribadah kepada Allah, untuk mengejar ridha Allah. Nah, itulah dua poin dalam sebuah perjuangan, yaitu keyakinan, kemudian niat yang kuat. Dan satu lagi saya hampir lupa ya teman-teman, yaitu ikhtiar, berjuang. Mau capek, mau lelah, memang dunia ini adalah tempatnya berlelah, tapi kita jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan. Karena hanya di dunia inilah kita hidup untuk berjuang. Tetapi ketika kita kembali ke kampung halaman, yaitu di akhirat, kita cukup untuk menikmati hasil dari upaya kita yang kita lakukan. Nah, contoh, jangankan manusia, pasti teman-teman sudah tidak asing lagi yang namanya dengan santan. Nah, bagaimana sih bagaimana si santan itu supaya tercipta? Pasti memiliki sebuah proses yang panjang dong. Oke? Nah, pertama, santan itu sebelum dibuat, dia itu berawal dari sebuah kelapa, yang dimana kelapa itu dipetik, kemudian kelapa itu dikupas.
dikupas kulitnya, dikupas batoknya ya, tempurungnya. Kemudian kelapa itu dicungkil. Setelah dicungkil, maka kelapa itu diparut. Setelah diparut, apa yang terjadi? Yaitu diperas, dicampur airnya, diperas sedemikian kerasnya ya, diperas sampai keluar santannya, hingga akhirnya menjadi sebuah santan. Nah, kita bisa belajar teman-teman dari sebuah santan. Santan saja tidak bisa secara instan diciptakan, tapi santan juga melalui proses-proses yang panjang, seperti tadi yang saya sebutkan, seperti yang tadi saya katakan ya. Santan itu memiliki sebuah proses, sama dengan halnya dengan manusia. Manusia juga memiliki proses dalam mencapai suatu impian, baik itu ditempa dengan ujian, baik itu ditempa dengan ujian sabar, baik itu ada tantangan, kemudian gagal, jatuh, kemudian bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Nah, hingga akhirnya dengan proses itu kita mendapatkan sebuah pelajaran, kita mendapatkan mental yang kuat. Karena orang yang memang tidak pernah gagal itu mentalnya tidak akan kuat dan tidak ada nilai perjuangan, akan biasa-biasa saja. Nah, makanan jika tidak ada santan mungkin tidak enak. Makanya dengan adanya sebuah santan ya, seperti opor ayam, dengan adanya santan itu akan lebih menciptakan rasa yang nikmat. Nah, ujian itu ada sebuah ibarat bumbu atau santan yang dimana kalau tidak ada ujian dalam hidup itu tidak akan nikmat, akan seperti biasa-biasa saja dan akan terasa hambar. Nah, mungkin itu saja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan kita semuanya bisa konsisten untuk melaksanakan dan mengejar impian kita masing-masing. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu bermanfaat untuk orang lain dan diri kita sendiri. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.